tempat terpisah, seorang guru honorer dipecat kepala sekolah di Bogor karena dianggap melaporkan pungli PPDB. Bahkan surat pemecatan Muhammad Reza Ernanda itu telah dilayangkan hingga akhirnya viral di jejaring maya. Tentu saja kejadian ini menjadi sorotan warganet lantaran memecat seorang guru secara sepihak. Dalam surat tersebut, Reza dinilai tak mematuhi kepala sekolah dan dianggap mengakses data pribadi WhatsApp kepala sekolah. Tak hanya Reza, ada beberapa guru yang mengalami teror meski tak sampai pada pemecatan. Itu dilihat dari surat pemberhentian, alasannya itu kan tidak memiliki loyalitas, integritas, dan tidak patuh terhadap pimpinan ataupun kepala sekolah gitu. Namun kan saya keberatan karena saya merasa saya tidak seperti itu. Tujuannya ya kalau saya lihat untuk menimbulkan kebaikan, cuman ternyata feedbacknya malah begini. Kita doakan mudah-mudahan kebenaran di negara kita terus bisa terlaksana lah. Pemecatan Reza itu membuat semua guru hingga murid bersedih. Meski hanya sebagai guru honorer, namun Reza mendapat tempat di hati murid dan wali murid di sana. Tak ayal, pemecatan Reza itu pun diwarnai aksi demo oleh para anak murid dan juga wali murid. Bapak ini saya statusnya tenaga honorer, namun saya punya SK tugas dari dinas pendidikan serta yang setiap tahunnya yang tembusannya wali kota Bogor. Kita baik dimanapun pasti orang yang mendukung juga banyak. Salah satunya yang mungkin guru ini baik di mata para muridnya dan akhirnya sekarang mendapatkan exposure yang sangat luar biasa dari para murid, dan kita doakan mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik buat mereka. Tentu perhatian saya terhadap guru yang silakan untuk memasuki ruangan dibalikin lagi ke posisinya semula, karena bagaimanapun juga beliau adalah penciptaan daripada anak-anak yang bagian dari bentuk perhatian terhadap anak-anak. Dikarenakan Pak Reza itu rekan saya juga sedikit agak kaget mendengar berita itu. Dikarenakan beliau kan sosok seorang guru yang baik, dia yang merangkul anak-anaknya, apalagi kalau tentang pribadinya solidaritasnya sangat tinggi sekali, Pak. Bima Arya, selaku wali kota Bogor yang mendapat informasi soal dugaan pungli, langsung menuju sekolah SD Negeri Ciberem 1 untuk bertemu dengan kepala sekolah setempat. Apalagi tindakan pemecatan itu dinilai sewenang-wenang dari kepala sekolah tersebut. Agar mendapat efek jera, kepala sekolah bernama Nopieni itu dipecat dan diberikan sanksi yang sesuai. Sedangkan Reza, guru honorer, tak jadi dipecat. Tidak setuju Pak Reza berhenti? Ngobrol dulu sama kepala sekolah ya. Ini tanggung jawab saya tidak mau lagi ada pungli di sini. Ibu kepala sekolah bersedia untuk membatalkan pemberhentian Pak Reza. Yang ketiga, ini anak-anak harus belajar. Nanti itu berdampak buruk buat anak-anak kita nanti. Oh, ternyata kalau pendidikan mau lulus harus bayar atau harus ini. Nanti kita akan melahirkan generasi yang pengen jalur cepat misalnya. Usai tak jadi dipecat oleh kepala sekolah, Reza bisa bernafas lega. Ia bisa kembali mengajar dan bercengkrama dengan anak muridnya. Cara Reza mengajar memang terbilang membuat murid nyaman dan bahagia. Maka wajar jika Reza dicintai murid-muridnya. Tapi ya mah jengkolan terbau. Ya, posisinya kudu kieu. Sok urang muka mah muka. Nah, posisinya kudu kieu. Nah, betul. Ya.
Atas muter ini juga bukula. Ya, bukula dikaitkan. Ya, dikaitkan sudah. Dikaitkan. Dengan kedatangannya beliau hari kemarin itu, alhamdulillah saya pada hari itu juga saya dibatalkan pemberhentiannya oleh Bima Arya langsung. Di tempat terpisah, desainer kondang Ivan Gunawan selalu memberikan gebrakan tiap kali berkarya. Seniman multitalenta yang dikenal sebagai sosok yang kreatif, pembawa acara, dan perancang busana ini telah berkarya lebih dari 20 tahun di industri kreatif dan fashion. Pencapaian itu telah menempatkan dirinya sebagai desainer papan atas Indonesia. Dan baru-baru ini, Igun biasa ia disapa tengah melakukan tur keliling negara untuk memperkenalkan karyanya. Insya Allah sepanjang September nanti saya akan berangkat fashion show ke 3 negara. Tanggal 2 Oktober akan ada di Paris Front Row, tanggal 13 akan ada di 2 September akan ada di Paris Front Row, tanggal 13 September akan ada di New York Fashion Week, tanggal 18 September akan ada di London Fashion Week. Nah kebetulan yang di London Fashion Week aku juga berangkat bersama dengan Mbak Linda dari Button Scarf. Jadi di London Fashion Week itu kita mengeluarkan modus fashion ya. Itu yang aku bilang, gila ya orang-orang bule berjalan ke baju kita gitu ya. Kita pada sosok bule, ya orang bule ke baju kita gitu. Ya senang lah aku ngeliatnya. Igun mengunjungi Paris, London, dan New York untuk mengikuti ajang fashion show internasional. Sebagai awal, ia mengikuti ajang Paris Front Row 2023. Jadi kan kita ini dari brand yang memang sudah established di Indonesia, jadi tidak ada salahnya kita ingin menaklukkan dunia juga gitu, karena kan Muslim fashion itu juga besar gitu kan di Eropa dan di Amerika. Jadi judulnya Local Brand Goes Global. That's true. Nah pas September ini nih sebenarnya rencananya cuma mau liburan ke Paris, terus pas ada fashion show juga di Paris. Tapi ternyata rezeki berkata lain, akhirnya jadi belok ke New York, jadi belok lagi ke London gitu. Jadi ya seru sih, memang kalau segala sesuatu terlalu di-planningkan terkadang juga nggak kejadian gitu. Tapi kalau yang secara accident yang seperti ini tuh jadi kejadian sih. Koleksi yang ditampilkan Igun cukup menarik. Igun memilih tema dari baju-bajunya, Maharani. Koleksi ini terinspirasi dari masa keemasan Kerajaan Majapahit ketika dipimpin oleh Sang Maharani, ratu yang berhasil menaklukkan Nusantara. Semua rancangan menggunakan satu warna, yaitu warna emas. Kemudian dilengkapi dengan ornamenasi kristal dan fring kristal yang ditata gemerlap dekoratif. Beda-beda koleksi. Kalau misalnya di Paris sama di London, aku koleksi dari Ivan Gunawan. Jadi aku keluarin baju malam yang mana koleksinya memang sangat eksklusif dari koleksi aku gitu. Tapi kalau yang di London memang dari seri koleksi yang memang store-nya udah banyak di Indonesia. Kalau yang di New York Fashion Week sama di Paris, aku glamour dengan style aku. Red carpet dress, perempuan banget, cantik, ada seksinya gitu kan. Kalau aku sih yang aku presentasikan di London nanti adalah seri lebaran aku ya gitu. Jadi aku tinggal melengkapi koleksinya aja gitu untuk lebih mempersingkat waktu gitu, karena tahun depan kan lebarannya di Februari nih. Jadi kita udah ada teaser lah gitu. Kalau aku jujur tanya Igun deh, aku terharu kalau ngelihat dia tuh, maksudnya
konsisten di bidang desainer, di profesinya dia, tapi dia juga bisa mencari inspirasi, ya sedikit relax pikirannya dia saat dia lagi syuting ini. Tapi kalau aku rasa udah gampang ya, dia lagi break aja dia gambar loh, dia gambar, dia ini, ya kalau ibaratnya orang tuh ya udah mutiara-mutiaranya keluar semua gitu. Cuman aku cuma berdoa ya mudah-mudahan nggak hanya sampai di sini, terus dia berkarya dan menjadi motivasi untuk semua generasi muda nih yang pengen atau punya profesi yang sama gitu ya dengan Ivan Gunawan. Igun juga tentu saja mengenalkan kepada dunia koleksi miliknya. Apalagi di dunia fashion, Indonesia tak kalah dengan fashion luar negeri. Karya-karya Igun yang kerap ditampilkan di luar itu membuat sahabat terutama Ruben Onsu bahagia. Keren ya, dan terus ada Indonesia, wah keren ya. Maksudnya mewakili Indonesia, ada desainer hebat ya, dan ya senang ngeliatnya, maksudnya nggak sabar untuk nunggu dia pulang. Mungkin Kak Igun sempat kenalan nggak sih dengan Kak Ruben? Oh, nggak usah ditanya, dia mah progresnya dia udah pasti udah terkonsep. Dia udah makanan dia kalau fashion show deh, kalau lu suruh bikin dia di arena di lapangan bola baru dikeker. Ya kalau itu mah udah makanan dia lah. Kita juga ingin membuka peluang bahwa orang-orang internasional juga bisa melirik brand dari Indonesia. Setiap apa yang keluar dari goresan tangan dingin Igun berhasil menjadi suatu karya yang cukup memukau. Ruben dan keluarga secara khusus selalu melibatkan Igun dalam pembuatan busana saat show di atas panggung atau acara-acara tertentu. Kalau aku sampai sekarang ini, makanya di setiap karya anakku atau istriku udah pasti ada tangannya dia gitu. Jadi ya Ivan Gunawan, lu mau dia dari sisi bercanda dia bisa, dari sisi karya ya dia juga bagus. Kalau aku nggak kaget lah, karena memang itu orang jalan aja dia banyak karya, banyak ide gitu. Jadi ya emang banyak perlu bercanda aja dia. Jadi sampai kita tuh kalau ngasih tema, lu ngerti gak sih tema yang gue maksud? Berisik lo, gue paham. Jadi kalau tentang bahan, tentang tema baju yang mau dibawakan tuh dia pasti dia sudah punya cerita sendiri dari baju-bajunya gitu. Makanya pada saat kemarin di acara yang kita bawain bareng ya, Igun kasih tahu baju-baju yang dia mau, kasih bocoran dikit gitu ya. Kita di desainer kalau mempresentasikan segala sesuatu tuh sama seperti orang bikin film, Mbak. Kita tuh nggak bisa menceritakan di depan seperti apa. Jadi kalian lihat fashion show-nya dulu, nanti kalian bisa merasakan seperti apa sih